Baiklah siswa sekalian, kita lanjutkan ke pembahasan contoh soal untuk penyelesaian reaksi elektrolisis. Contoh soalnya ini tuliskan reaksi elektrolisis larutan magnesium klorida dan lelehan magnesium klorida dengan elektroda grafit. Jadi ada dua jenis soal di sini. Yang pertama larutan MgCl2 dan lelehan MgCl2 dengan grafit sebagai elektrodanya. Oke, kita jawab dulu yang pertama ya, yaitu elektrolisis larutan MgCl2. Jadi yang pertama yang A-nya ya, elektrolisis larutan MgCl2 dengan elektrodanya ya, elektrodanya ini adalah grafit. Grafit itu sama dengan karbon ya. Untuk menyelesaikan soal ini terlebih dahulu kita menguraikan MgCl2 itu menjadi anion dan kationnya ya. Jadi yang pertama kita uraikan dulu MgCl2 ini tadi berbentuk larutan ya, akan terurai menjadi ya Mg plus 2 ditambah 2Cl min ya, MgCl2 ditambah dengan Cl min, ini larutan, ini juga larutan ya. Nah, yang mana yang kation? Kation itu adalah ion yang bermuatan positif, sedangkan anion itu adalah ion yang bermuatan negatif. Jadi di sini yang kationnya adalah Mg. Berarti ini adalah kation. Ya. Ini adalah anion. Ya. Nah, reaksi di elektrolisis itu ada dua. Yang pertama itu reaksi di katoda. Yang kedua reaksi di anoda. Ya, berarti yang pertama itu adalah katoda, yang kedua anoda. Ya. Ion yang bereaksi di katoda itu adalah ion kation. Berarti katoda ini sama dengan kation. Ya, ini adalah kation. Berarti ini adalah anion. Ya. Pada penjelasan terdahulu kita ketahui bahwa reaksi di katoda adalah reaksi reduksi. Jadi kation akan mengalami reaksi reduksi. Berarti ini adalah reaksinya adalah reaksi reduksi. Sedangkan di anoda itu akan mengalami reaksi oksidasi ya. Jadi sudah kita dapatkan kationnya Mg plus 2, reaksinya nanti mengalami reaksi reduksi, sedangkan anionnya adalah Cl min, reaksinya mengalami reaksi oksidasi. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, apa reaksi di katoda dan apa reaksi di anoda? Ya, kita tulis saja dulu. Berarti MgCl2 ya, ini tadi terurai menjadi Mg plus 2 ditambah 2Cl min. Ini juga larutan ya. Ya, ini juga larutan. Sekarang reaksi di katoda ya, reaksi di katoda. Nah, sekarang kita lihat dulu katoda reaksinya adalah reduksi ya. Ada ketentuan tadi ya. Pada catatan reaksi di katoda tadi ada ketentuan bahwa apabila ion berupa ion golongan 1A, 2A atau Al3+ atau Mn2+, apabila dia berbentuk larutan maka dia tidak bereaksi. Yang bereaksi adalah air. Itu ketentuannya ya. Jadi apabila golongan 1A, 2A ya,
Al plus 3 dan Mn berbentuk larutan, maka dia tidak bereaksi, ya, tidak bereaksi apabila elektrodanya itu grafit atau elektrodanya itu inert. Ya, nah sekarang kita lihat Mg plus 2 ini merupakan kation golongan 2A, ya, kation golongan 2A. Berarti MgCl2 ini tidak bereaksi. Menurut aturannya dia tidak bereaksi. Yang bereaksi adalah air. Nah, apa reaksinya? Ya, sekarang kita lihat reaksinya. Kita tulis ya, dibuka catatan Anda. Reaksinya adalah 2H2O, ya, air yang bereaksi ditambah 2 elektron dihasilkan 2 OH-, ya. Ini dalam bentuk larutan, ya, ditambah H2 dalam bentuk gas. Nah, jadi reaksi di katoda reaksinya adalah air. Berarti Mg kationnya tidak bereaksi. Kenapa kationnya tidak bereaksi? Karena kationnya termasuk golongan 2A dan berbentuk larutan. Maka dia tidak bereaksi. Ini adalah reaksi di katoda. Sekarang kita lihat reaksi di anoda. Ya, reaksi di anoda. Ya. Di anoda yang bereaksi adalah anion. Nah, sekarang kita lihat anion. Ya, ada ketentuannya. Apabila ya anionnya itu adalah F-, Cl-, Br-, ya, dan elektrodanya itu adalah elektroda inert. Elektroda inert itu ada 3, Pt, platina, Au, emas, dan karbon atau grafit, C. Nah, sekarang kita lihat ini adalah termasuk golongan 7A berupa ion Cl-, dan elektrodanya itu adalah inert karena grafit itu berbentuk inert. Artinya Cl- ini dia bereaksi. Nah, di anoda anion ini bereaksi. Reaksinya adalah reaksi oksidasi. Ya. Apa reaksinya? Maka reaksinya adalah 2 Cl- ya akan teroksidasi menjadi Cl2 gas ditambah 2 elektron min. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi pada anoda. Ya. Di anodanya bereaksi, Cl-nya bereaksi karena dia termasuk ion F-, Cl-, Br-, dan elektrodanya adalah inert atau C. Nah, jadi reaksi di katoda itu adalah air. Kenapa air? Karena ini adalah golongan 2, ya, berbentuk larutan. Maka dia tidak bereaksi, yang bereaksi adalah air. Ya, reaksi yang di anoda itu Cl-. Kenapa Cl- bereaksi? Karena dia adalah termasuk ion golongan 7 dan elektrodanya adalah grafit atau inert. Nah, sekarang reaksi ini kita tambahkan menjadi reaksi sel atau reaksi elektrolisis. Ya. Nah, kita tambahkan. Sekarang elektronnya sudah sama, keduanya sudah sama, ya. Yang sama kita coret. Ya, ini lihat, kita coret. Nah, kita tulis ulang, yang sebelah kanan kita kumpulkan menjadi 2H2O ditambah 2 Cl-, ya. Kemudian 2 OH- ditambah Cl2 ditambah H2, ya. Yang ini larutan, yang ini gas, yang ini juga gas. Nah, inilah reaksi elektrolisis larutan MgCl2 dengan elektroda C. Baiklah, tadi kita sudah menyelesaikan elektrolisis larutan MgCl2 dengan elektroda C, ya. Nah, sekarang dengan senyawa yang sama yaitu MgCl2 tapi dalam bentuk lelehan. Nah, bagaimana reaksinya? Kita perhatikan ya. Anda perhatikan coba penyelesaian ini. Kalau tadi yang elektrolisis larutan MgCl2 dengan elektroda inertnya C,
sekarang elektrolisis, ya, elektrolisis lelehan MgCl2, ya, tetap ya elektrodanya adalah C, ya. Jadi sama seperti tadi, ya, ini kita uraikan juga, ya, kationnya tetap, anionnya tetap, tapi ini dalam bentuk lelehan. Di MgCl2 dalam bentuk lelehan L, ya, ini akan terurai menjadi, ya, Mg plus 2 dalam bentuk lelehan ditambah 2Cl- juga dalam bentuk lelehan. Nah, tetap kationnya tadi ini, ya, kita tahu ini kationnya, ya, dan ini anionnya. Oke. Nah, sekarang reaksi di katoda tetap reaksinya reduksi, reaksi di anoda tetap reaksinya oksidasi. Nah, sekarang apakah Mg plus 2 ini akan mengalami reaksi atau tidak? Ya. Nah, di ketentuan pada reaksi reduksi di katoda, apabila kationnya itu adalah golongan 1A, 2A, Al plus 3, dan Mn plus 2 berbentuk lelehan, maka dia akan bereaksi. Berarti logamnya itu atau kationnya itu akan bereaksi, ya. Kalau yang larutan tadi tidak bereaksi, berarti ini akan bereaksi, ya. Nah, apa yang bereaksi? Yang bereaksi itu adalah kationnya, ya. Berarti Mg plus 2 dia akan bereaksi. Reaksinya adalah reaksi reduksi. Nah, coba kita buat. Maka reaksi di katoda itu adalah, ya, Mg plus 2 mengalami reaksi reduksi, berarti menangkap 2 elektron, itu akan menjadi Mg padat, ya. Menjadi Mg, ya. Ini adalah larutan, ya. Ini 2 elektron, maaf, ini adalah lelehannya, ya. Nah, berarti perbedaannya dengan yang tadi, kalau dia berbentuk larutan, ya, dia tidak bereaksi. Yang bereaksi adalah air. Tapi kalau dia berbentuk lelehan, maka dia bereaksi. Yang bereaksi adalah ionnya atau kationnya. Maka reaksinya adalah reaksi reduksi. Nah, sedangkan yang Cl-, ya, karena sama, ya, tidak dipengaruhi oleh apakah dia berbentuk larutan atau berbentuk lelehan, ya. Ion Cl-, Br-, F-, apabila elektrodanya itu inert, maka dia akan bereaksi. Berarti ion Cl- ini sama seperti yang A tadi, maka dia akan mengalami reaksi. Reaksinya apa? Reaksinya reaksi oksidasi. Ya, kita lihat reaksinya sama seperti yang di atas, ya. 2Cl- tapi berbentuk lelehan, ya, akan berubah menjadi, ya, Cl2, ya, gas ditambah 2 elektron. Nah, ini reaksinya. Nah, sekarang kita tambahkan menjadi reaksi sel atau reaksi elektrolisisnya, tetap yang sama kita coret, ya. Maka menjadi Mg plus 2 ditambah 2 Cl-, ya. Jadi Mg dalam bentuk lelehan ditambah Cl2 gas, ya. Nah, ini adalah reaksi elektrolisis, ya, lelehan dari MgCl2. Coba Anda bandingkan kedua soal ini, ya. Ada perbedaan antara larutan dan lelehan untuk golongan 1A, 2A, Al plus 3 dan 3 plus, ya, dan Mn2 plus apabila elektrodanya inert, ya. Inilah contoh soal yang pertama.